Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kabarnya makin baik, makin solid, dan semoga senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, hari ini spesial banget. Di Vitalk ini kita kedatangan teman-teman yang dia banyak pengalaman tentang nutrisi, diet, performance. Ini penting banget buat kita karena kita biasanya pengen banget gimana sih caranya diet, tapi pengen kuat juga. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu info terbaru di Vitamin Talk. Vitamin Talks. Oke bro, terima kasih banyak waktunya udah datang, udah ride bareng. Sama-sama. Seperti biasa tadi kita setiap hari Rabu di sini ada Vitamin Ride and Pop-up Store, dan insya Allah setiap Rabu itu kita akan datang tentang kamu. Dan Jo, boleh kenalan dulu sama teman-teman di itu. Selamat pagi teman-teman, teman-teman Vitamin, teman-teman Teknobike. Terima kasih banget waktunya udah hadir di sini dan juga ride barengnya menyenangkan banget nih. Tarikannya Om Zoka halus abis. Enggak bos, kalau ditambah dikit kita nyegewer boleh. Bukan halus, berusaha halus. Karena juga kita pakai Nova Ride guys, jadi itu bikin membantu loncer. Bener banget, loncer banget lah. Berasa tadi gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kafka. Nah, kalau sekarang itu kegiatan sehari-hari itu saya bekerja di sebuah usaha yang memang di bidang olahraga. Sebutin aja, kerja di mana? Pertama saya di penjualan alat olahraga. Pertama itu. Nah, apa namanya Instagramnya di alat olahraganya? Kalau tokonya namanya Gym Fitness Indo. Kalau brandnya ada Magnus sama Light. Wah, teman-teman mungkin banyak tahu ini ya. Ini banyak di tempat-tempat gym nggak nih? Kebanyakan sih kita jual retail ya. Cuman beberapa tempat gym-gym kita supply juga. Wow, dan teman-teman mungkin di rumahnya pengen ada alat gym atau pengen buka gym, itu bisa ya teman? Bisa banget. Oke, terus apa lagi? Yang paling nanti yang di 2023 kita tuh ada rencana untuk buka platform edukasi online course. Namanya EduFit. Ini bajunya yang saya pakai nih. Jadi untuk apa tuh? Nah, jadi kan sebenarnya inisiatifnya ada EduFit itu karena banyak banget zaman sekarang tuh kan informasi mengenai olahraga, mengenai fitness, mengenai nutrisi banyak banget. Bener nggak? Benar. Kalau zaman saya sih, zaman dulu pertama kali mulai olahraga, coba-coba nge-gym itu internet belum se-booming sekarang gitu. Iya, tentang TikTok belum ada. Iya, betul. Dulu baru Instagram doang lah. Nah, makanya itu saking banyak informasi sekarang, kebanyakan informasi itu ngaco. Betul, bingung-bingung kita nih. Bener. Semua punya ini sendiri masing-masing. Bener, terutama kayak influencer-influencer gitu yang bisa dibilang followernya banyak, udah gitu mereka punya cara sendiri, entah bener apa enggak, orang ngikutin, tahu-tahu cedera, tahu-tahu malah gemuk, tahu-tahu malah. Iya, apalagi soal fitness ya. Iya benar. Saya juga baru fitness ini guys. Iya nih. Karena berteman sama dia, kayaknya saya harus mulai fitness ini. Benar banget. Oke, coach. Terus apa lagi? Gua lihat tuh dulu, tuh badannya gede banget. Iya. Bodybuilder ya? Dulu kebetulan saya tuh kurus. Gitu. Gimana? Berapa? Beratnya 50 dulu climber lah, Terus singkat cerita sering diledekin sama teman-teman gitu kan, gak pede kan. Jadi pengen gedein badan gitu. Cuman sekarang jadinya setelah sepedahan ternyata badannya gede tuh kewer. Kewer terus gitu. Jadi kita kurusin badan lah gitu. Kaku nggak sih om gitu? Sebenarnya kalau dulu meskipun saya bina olahraga lumayan fleksibel. Kayak gaya yoga, pancake pose apa bisa semua. Ya, karena kan memang gym yang kesini tuh udah bagaimana caranya biar badan tetap gede tapi fleksibel. Benar. Terus akhirnya? Terus itu dari 2012 sampai 2019. 2019. Ya itu. Kurusinnya kapan mulai itu? Sebenarnya kurusinnya sih baru ya. Karena awal-awal tuh pas awal sepeda tuh masih pengen jaga bentuk badan. Oh, gede itu ya? Iya, karena kata orang kalau bentuk badannya gede, oh lu cocok jadi sprinter gitu katanya. Ternyata kewer juga gitu. Akhirnya terutama kalau nanjak lah itu parah banget gitu kan. Udah latihan, FTP naik kok nanjak masih kewer gitu kan. Wah, ternyata ini rahasianya cuma satu jawabannya. Aduh, harus nurunin berat badan. Akhirnya decide nurunin berat badan. Nah, lu sendiri boleh dong sharing ke teman-teman Boleh. Cara nurunin berat badannya pakai benar-benar langsung kenceng, nggak makan nasi atau apa mungkin sharing. Nah, kebanyakan nih miskonsepsi yang sering dilakukan sama penghobi nih ya. Nah, ini penting nih guys. Kalau mau nurunin berat badan. Oke. Pertama itu kalau mau latihan nggak sarapan, mau olahraga pagi. Iya loh, ini
Sering banget kayak gitu. Ibu-ibu, semua teman-teman di sini biasanya takut makan kan pagi-pagi, nggak makan. Itu gimana tuh? Siapapun sih, sebenarnya nggak cuma ibu-ibu lah ya. Para laki-laki juga banyak yang kayak gitu. Alasannya ada yang nggak biasa. Iya. Ya. Takut nanti sampai ini. Sakit perut. Ya sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau bisa dianjurin kita sarapan. Karena apa? Kalau misalnya di hari sebelumnya kita nggak makan malam, karena alasannya diet. Yes. Seringnya kayak gitu kan? Yes, betul. Nah, tandanya tuh cadangan gula di badan kita tuh rendah. Nah, sehingga begitu pagi belum mulai aja udah keliengan kepalanya gitu kan. Nah, makanya si tubuh tuh kekurangan nutrisi sehingga jantung sama kaki kita tuh nggak bisa keep up sama pace pelotonnya gitu loh. Nah, gunanya apa? Fungsinya kita sarapan biar si jantung kita sama kaki kita tuh ada nutrisi. Sama dia ngerangsang cadangan energi yang kita store di hari sebelumnya biar keluar. Gitu. Makanannya apa tuh, Bos? Nah, pertanyaan bagus nih, makanannya apa? Kalau misalkan menurut riset, disaranin itu makanan yang baik untuk sebelum latihan, terutama endurance ya. Itu kalau bisa yang karbohidrat, kemudian pilihannya yang low glycemic atau lambat serap, kayak misalkan oatmeal. Terus sekarang ada nasi porang gitu kan. Beli nih, biar gak Terus, terus. nah itu kenapa? Karena dia bisa ngejaga gula darah stabil. Misalkan biasanya kita makannya Coco Crunch. Jujur, gue sih suka banget Coco Crunch. Cuman masalahnya ketika udah 30 menit, ini blood glucose atau gula darah bakal turun. Jadi kita agak kelingan biasanya gitu. Mau nggak mau, kita sekitar 20-30 menit harus ngisi lagi biar blood glucose-nya stabil. Nah, kalau si oatmeal gini, kalau misalkan ya kayak oatmeal, karena dia kan low glycemic, dia dirilisnya di dalam tubuh lebih slow, lebih panjang durasinya. Ada terus berarti ya? Betul, jadi si perut tuh lebih lama, lebih awet kenyangnya. Jadi tenaga pun lebih stabil. Kalau Om Zoka pernah nggak lagi tengah-tengah nih narik, tahu-tahu kakinya kayak ngempos? Iya, ngempos sering. Nah, dulu sering. Itu kemungkinan karena memang nutrisi di tubuh kita itu sebenarnya kurang. Iya. Nah. Dan kadang-kadang ini nggak sih, maksudnya saya mau tanya. Boleh. Orang mengandalkan energi gel, kalau nggak diisi perut, itu berguna nggak sih energi gelnya itu? Energi gel sebenarnya berguna, cuman harus didampingi juga dengan makanan padat. Nah, makanya takutnya pas lagi ngebong energi gel berarti nggak? Nah, masalahnya gini, kebanyakan orang itu beranggapan bahwa energi gel itu solusi. Padahal energi gel itu dia gulanya yang cepat serap dan dia asam. Nah, kalau misalnya untuk beberapa orang yang punya sakit asam lambung itu nggak dianjurin. Karena begitu perut kita kosong, gula darah yang rendah, dimasukin gula yang cepat serap, dia insulinnya atau gula darah bakal spike tinggi banget. Jadi kayak orang sugar rush gitu. Yang ada bukannya performance-nya naik, kita malah makin lapar lagi gitu. Makanya lebih disaranin kita makan makanan padat kayak tadi jolt ya. Itu boleh tuh. Jolt dulu nanti sekitar 30 menit. Kemudian 15 menit selanjutnya baru kita masukin tuh energi gel atau energi gelnya kita masukinnya di bidon. Nah, jadi ada yang karbohidrat lambat serap untuk sustain energi sama karbohidrat yang cepat serap. Gitu. Selain itu selain itu apalagi sarapan kayak pisang gitu? Pisang boleh. Cuman saya saranin lebih baik dihancurin. Jangan utuh-utuh. Kenapa, Coach? Biar lebih cepat dicerna. Karena pisang termasuk lama dicerna ya? Betul. Dia formnya lebih padat kan, lebih solid. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang pagi-pagi alasannya kalau sarapan tuh jadi pengen ke toilet. Nah, makanya itu karena si perut tuh kerja keras. Gitu. Jadi saya saranin ya dibikin bubur bayi lah gitu. Ada juga temen tuh yang suka bentang Jawa, dia suka nyaranin tuh makan bubur bayi atau biskuit bubur bayi. Karena teksturnya lebih lembut kan. Nah, jadi lebih cepat dicerna sehingga energi yang dihasilin lebih cepat dan lebih awet kenyang buat bayi itu. Nah, terus kalau kurma gimana? Kurma bagus, cuman kalau saran saya bisa dipakai during the workout atau during sepedahannya. Kenapa? Panas ya? Karena dia cepat diserap. Gitu. Jadi kalau misalnya kita long ride mau fondo kemarin nanti hari Sabtu mau bareng Teknobike gitu kan. Nah, makan si kurmanya tuh nanti pas within
sepedaannya. Bagus tuh. Tapi gimana kalau yang kita cuma 40 kilo deh coach? Itu ini penting nih karena kita rata-rata main cepet di sini main yang 1 jam. Nah, justru kalau misalkan nih kebanyakan kesalahan persepsi nih, kayak misalnya miskonsepsi nih. Oh, gua goesnya cuma 1 jam nih. Oke. Gua usah sarapan lah. Kan cepet, nanti juga cepetan kelar nih. Cuman masalahnya gini, kalau di dalam dunia olahraga itu ada yang namanya sistem energi. Dan kalau misalkan sistem energi itu ditentuinnya dari intensitas latihan, benar nggak? Benar. Nah, kalau anak dalkot kan bisa dibilang ngebut, iya nggak? Kayak tadi kan kita zona 4 nih, threshold ya kan? Kalau threshold tuh banyak bakar energi dari gula. Nah, makanya kalau saya saranin ketika kita main threshold, kita bawalah atau di bidon tuh ngisi energi gel. Nah, sekarang juga ya terus. Buat gantiin gula yang ada di dalam tubuh. Lain halnya kalau misalkan kita lagi base period. Base period itu kalau di dunia olahraga ya kayak gue sih cuma nyantai-nyantai, iwir-iwir tapi durasinya panjang buat ningkatin mileage gitu kan. Itu boleh kita nggak sarapan gitu. Karena demand energinya atau sumber energi yang digunakan itu lebih dari oksigen sama lemak gitu. Berarti persiapannya tetap ya coach, karena main 1 jam, kita lebih baik kita out itu ya. Betul, boleh oats, boleh jolt, boleh makanan padat lainnya lah, tapi kalau bisa yang lambat serap. Lambat serap seperti tadi oatmeal itu. Iya, salah satunya ya. Salah satunya. Terus apalagi biasanya coach yang Nah, nasi boleh juga dong. Karena kita orang Indonesia kan banyak yang bilang kalau nggak makan nasi nggak kayak makan. Makanya pas sahur orang kuat-kuat itu coach. Bener, malah makan mereka. Betul, malah karena kadar gulanya sama cadangan energinya jauh lebih banyak. Kalau kita nggak makan itu biasanya kalau orang diet itu kecenderungannya habis sepedahan malah makannya lebih banyak. Nah, karena sebenarnya kita tuh cadangan energinya udah sampai 0 gitu. Jadi nggak cuman gula aja yang habis. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sepeda itu kan ada cairan keluar, ya kan, ada vitamin, mineral, dehidrasi lah gitu ya. Pertama yang harus diperhatiin itu ketika diet nih ya. Terutama lagi yang mau nurunin berat badan, habis ride itu minum air putih dulu yang banyak, air mineral dulu. Dehidrasi soalnya. Soalnya kita dehidrasi, jadi kebanyakan kita ngerasa lapar padahal itu cuman aus doang. Nah, kebanyakan nih yang suka coffee ride gitu kan, habis ride langsung makan gitu kan. Apalagi threshold ya. Apalagi threshold, pasti kan cairannya yang terbuang lebih banyak. Terus kadang-kadang habis udah air putih banyak kadang gemeter tuh. Aku sering kayak gitu coach. Kenapa tuh? Mungkin ada. Wah, kalau itu sih karena kurang makan. Jadi gula darahnya udah terlalu rendah jadi gemeter. Iya. Jadi harus langsung makan, jangan ngopi dulu. Nah, kalau misalkan kita udah minum air yang banyak nih ya, kemudian barulah pesen kopi. Nah, terus kalau ngopi doang kayaknya kurang. Bener nggak? Iya, bener. Harus makan apa nih pendampingnya si kopi gitu kan? Nah, disinilah momen yang terpenting. Jadi kebanyakan orang itu mikir bahwa kalau makan banyak itu ketika diet dilarang. Bener nggak? Justru ketika habis sepeda, ini momen dimana tubuh membutuhkan dan menyerap energi paling banyak. Nah, maka dari itu kalau mau makan Indomie, mau makan walking drums di sini gitu kan, itu justru after ride dan dibarengin sama kopi. Karena konsumsi karbohidrat dan protein dibarengi dengan kafein itu bisa enhance recovery. Gitu. Cepet berarti ya? Ya, jadi lebih nasi goreng, Mas. Jadi lebih cepat lagi nanti recovery-nya. Besokannya bisa gue threshold lagi kan, hobinya kan threshold kan kayaknya Om Soka nih. Tiap hari nih. Berarti bener dong dia tuh, itu makan bener ya. Kayaknya narik threshold ini pekerjaan. Hobi gitu. Threshold. Iya. Ya itu salah satu strategi biar kita bisa perform terus. Sama pertanyaan selanjutnya kan biasanya, gue udah makan pagi banyak, siang gue boleh makan apa? Malam gue boleh makan apa? Ini penting nih. Nah, kalau siang-siang kan kita mungkin aktivitasnya nggak banyak ya. Teman-teman kan lebih baik mungkin kerja di kantor gitu kan. Udah tidur begini. Tidur. Itu karena salah satu sebabnya karena cadangan energinya sedikit di tubuh. Makanya kita menyiasatinya dengan pagi sarapan, jadi gula darah stabil. During the workout atau during sepedaannya kita makan. Nggak begitu sampai drop banget, nggak sampai kosong, udah makan, ya kan? Setelah dari sepedahannya atau workout kita makan lagi, gitu kan? Mau makan Indomie, boleh. Wah, di situ tuh momennya. Tapi ya,
cuma di sini doang. Kalau di rumah jangan. Kita ditelepon terus lo kok. Tiba-tiba naik 5 kilo. Nah, biasanya yang naik 5 kilo habis makan Indomie pagi karena makan siangnya Indomie lagi, malamnya Indomie lagi. Nah, coba tadi lanjut siangnya gimana? Lanjut nih. Pagi kan kita udah makan yang kita suka, ya kan? Udah nyemil segala macam. Siang karena kita nggak banyak aktivitas, maka tubuh itu nggak banyak bakar gula. Artinya kita nggak butuh banyak makan karbohidrat. Disitulah kita ganti karbohidratnya dengan sayur-sayuran, gitu kan? Lengkap jadinya. Betul, sama protein. Jadi badan itu kalau misalkan heart rate, kan kita semua di sini sepedaan pakai heart rate ya. Yes. Fungsi daripada salah satu heart rate itu adalah menunjukkan energi apa yang kita pakai pada saat beraktivitas. Kalau rendah kayak duduk gini gitu kan, itu lebih banyak kita banyak energinya dari lemak sama dari protein yang dibakar. Maka dari itu kita nggak butuh banyak karbohidrat. Nah kalau siang-siang saya saranin itu bisa makan sayur-sayuran atau protein. Karena selain lebih kenyang, lebih awet kenyang, serat kan. Protein itu juga bagus banget untuk recovery sama jaga massa otot kita. Karena kalau kita kurang protein, kita sering kardio, massa ototnya hilang. Lama-lama kita bakar kalorinya makin dikit. Karena kan otot kayak engine, kayak mesin. Nah, baru malam kita makan karbohidrat lagi dibarengin dengan protein. Persiapan buat besok gitu. Cuman tadi ingat, kalau paginya kita nggak rangsang tubuh kita dengan karbohidrat, badan mikir bahwa dia nggak butuh keluarin karbohidratnya. Makanya pagi harus ada masuk sedikit tuh karbohidrat. Gitu. Jadi di siang bisa low karbohidrat atau no karbohidrat, pagi high carb, malam medium karbohidrat gitu. High, low, medium. Benar. Jadi enak ya diet kayak gini ya. Ya, salah satu siasat untuk strateginya kalau untuk diet gitulah. Jamin insya Allah performance aman. Ini badannya bos, lihat di Instagramnya. Wah siap. Kalau mau follow IG saya juga boleh yang tentang fitness. Ada itu namanya di IG saya @sukabelajarfitness. Langsung aja follow atau DM. Mau tanya-tanya, feel free. Saya pasti jawabin sih. Berarti tadi apa namanya? Oatmeal itu termasuk karbohidrat? Oatmeal karbohidrat, kurma karbohidrat, nasi juga boleh. Tapi gitu memang kan. dipilih yang paling lama nahannya ya? Betul, karena ya cuman kembali lagi ya cocok-cocokan. Jangan dipaksa kalau nggak biasa, terus kita paksain gitu. Berarti energy gel juga yang berarti bagus banget. Karena sekarang tuh sudah banyak dijual energy gel yang di dalam buat bidon. Itu cocok tuh. Tapi kalau misalkan lagi long ride ya saya lebih saranin makan padat tuh kayak Jol tadi. Nanti berapa menit taruh aja di dalam gelnya 2 bidon kan udah ada tuh. Itu biar lebih cepat diserap juga. Apalagi kira-kira yang cocok buat anak-anak sepeda nih. Kalau Dalkot 1 jam tadi udah lengkap semua tuh kan. Kalau mau ride, habis ride makan yang apa kita suka, mau apa aja, jangan pilih-pilih ya. Betul. Siangnya kita sayuran sama karbo. Malamnya karbo sama protein biar lengkap. Betul. Apalagi Coach biasanya yang ini nih. Biasanya itu kalau anak sepeda itu paling malas latihan beban. Nah, alasannya nggak ada waktu gitu kan. Tetapi justru kalau saran saya nih ya, kebetulan kan Om Zoka udah mulai angkat beban nih. Alhamdulillah nih. Karena misal kita tuh tahu lah ya, kalau misalkan lari sepeda itu gerakan yang monoton. Monoton dalam arti apa? Kita pakai otot yang sama setiap hari. Kalau kita pakai otot yang sama setiap hari gitu kan, artinya ada otot lainnya yang nggak kepake. Nah, kalau otot nggak digunain, pasti otot bakalan hilang. Dan kalau misalnya kita nggak latih otot itu dan hilang, kita kan jadi dominan di otot yang terus-terusan kita pakai. Ini doang nih. Betul. Makanya begitu kita udah main threshold terus atau sebulan atau udah mulai serius lah dengan olahraga ini. Nah, udah mulai serius, kita mulai tuh ngerasa, wah kok dengkul gua sakit. Gitu kan? Karena penggunaan daripada aktivasi ototnya itu nggak seimbang. Jarang orang yang bisa ngaktifin otot glutes-nya sama otot hamstringnya ketika goes. Kebanyakan bejek doang. Iya. Nah, salah satu alasannya adalah karena si otot hamstring sama glutes-nya nggak aktif. Gitu, underperform. Sehingga dominannya di dengkul aja. Iya. Nah, dan jangka panjang ini bukannya performance makin bagus, malahan kita pensiun dini bisa-bisa. Bahaya nih.
Makanya saya saranin kalau misalkan kita olahraga bersepeda, kita barengin juga lah. Makannya udah bagus. Artinya recovery lebih cepat. Mau threshold 2 kali, 3 kali seminggu aman gitu kan. Ini boleh nggak sih? Gue tuh kadang-kadang orang kata jangan threshold lu seminggu 2 kali, 3 kali aja atau gimana tuh? Kalau misalkan di modern science sih mengenai latihan ya. Oke. Yang sekarang paling populer itu kan metodologi namanya polarize. Jadi polarize itu 80% kita main zona 2, Yes. kemudian kita 2 sesi itu high intensity. Yeah. Cuman kan memang kebanyakan dari teman-teman di Dalkot pasti waktunya terbatas. Iya kan? Maka dari itu kebanyakan ngelakuin zona 2-nya di weekend. Yes. Nah, maka dari itu sih saya lebih saranin apabila memang kita waktunya terbatas gitu kan. Kalau zona 2 kan nggak berasa. Yes. Banyakin gandol aja. Kemarin tadi Om Suka kok ditahan speednya, digituin masa? Ya Om Zoka nih udah update science kemarin kan dia habis dari GoLab ya. Jadi udah belajar gitu. Makanya ditahan gitu. Lanjut lagi, terus. Nanti besok baru kayaknya mau threshold lagi nih. Oke, terus kita akhirnya Nah, yang nge-gym apa yang mana nih? yang tadi begitu kita begitu threshold terus, berarti harus dijaga makanannya berarti kok. Sekarang kita pengen threshold terus. Betul, karena bagaimanapun si bensin ini tubuh kita gitu kan, itu kan sebenarnya form dari tubuh kita kan protein, Iya. gitu kan. Terus sumber energi kita itu kan dari karbohidrat kan. Kalau kita kekurangan sumber energi yang berkualitas, otomatis limbahnya kan makin banyak. Perut kita pun sering banget, mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang bergas, kayak suka kembung karena suka jajan sembarangan gitu kan. Yang ada bikin heart rate kita naik. Nah, alhasil ya kita mau threshold pun jadinya nggak maksimal gitu. Maka dari itu dengan kita jaga makan, badan kita lebih enteng ya kan, nggak banyak limbah-limbah di badan, nggak kembung, perutnya juga enak gitu kan. Kita bisa perform better dan recovery juga lebih baik gitu, Zoka. Berarti memang susu protein penting juga ya. Karena kita misal nih coach, kita nih nggak sempat telur apa gitu-gitu. Susu protein penting nggak sih gitu-gitu? Kalau misalkan susu, kapan sih kita harus konsumsi whey protein? Pertanyaannya itu ya. Iya. Nah, sebenarnya gini, memang di Indonesia ini kan budayanya kita makan karbohidrat. Iya. Sarapan nasi uduk sama bihun, Iya. siang Indomie sama nasi gitu kan. Malam makan mie sama kerupuk gitu ya. Nah, makanya kebanyakan orang Indonesia itu kekurangan protein. Maka dari itu, pertama langkah yang bisa kita lakukan kan kita nambah sumber makanan protein kayak telur, mungkin daging gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan di kantor biasanya jajannya nasi sama mie gitu ya. Mie-nya kita hilangin, kita ganti telur atau kita ganti misalkan ikan, kita ganti tempe, tahu, itu lebih baik gitu. Nah, kemudian kalau ditanya cukup gak sih makan tempe 3 kali sehari? Cukup gak sih makan daging 3 kali sehari? Mungkin tidak cukup. Dan di situ kita bisa ganti atau kita bisa tambah dengan whey protein. Atau bagi teman-teman yang diet, biasanya sih saya menyarankan whey protein itu diminum jadi menu snacking. Jadi misalkan kita pagi nongkrong di Walking Drums nih udah makan. Nanti mungkin sekitar jam 10, jam 11 saya nge-whey biasanya. Biar apa? Biar saya tuh siang nggak begitu lapar. Sehingga porsi makan ketika siang tuh saya nggak begitu over. Tinggal gado-gado doang saya. Iya, cuman ya kurang lebih kan jadi saya bisa naker nih, oh saya udah agak kenyang. Ada kontrolnya. Kemudian nanti jam 3, jam 4 saya nge-whey lagi sebelum makan malam tuh. Nah, jadi makan malamnya saya nggak begitu over. Tinggal karbo doang sedikit. Iya, tinggal karbo sama mungkin protein sedikit sama sayur-sayuran buat besoknya. Gitu strateginya, kurang lebih ya kalau buat yang diet gitu. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Jadi kita tuh udah mulai aware sekarang. Jadi jangan takut makan. Betul. Lain. Mendingan kita simpen ilmunya. Betul. Nanti saya minta waktunya coach. Kita bahas yang lain-lain lagi. Siap. Nah, teman-teman mungkin. Siap. Tadi penting banget ya. Jadi sekarang tuh ini gua habisin makan ini coach. Boleh. Langsung. Berarti karena gua suka salah nih kadang-kadang gua nih udah makan Indomie, siangnya makan nasi lagi, sate lagi dan lain-lain, terus makan malam lagi. Nah, akhirnya gua coach. Yap. Tenaga sih ada tapi berat badan naik terus. Betul. Dan HR juga lagi mulai tinggi nih. Nah, ini mulai nih coba kita buktiin. Ini sebenarnya saya sengaja naikin. Biar kalau dapat ilmu ini kita buktiin lagi. Sebulan ketemu makin gede nggak gua nih. Kita simpan dulu teman-teman, mungkin ada pertanyaan buat nextnya.
teman-teman komen aja atau mau DM di Instagram Vitamin pengen nanya apa, atau boleh langsung follow si Coach Kafka. Thank you banget ilmunya Coach. Siap, sama-sama. Gue minta waktunya lagi ya. Siap. Terus selalu buat Ya. apa namanya? Apa gymnya tuh? Untuk Gym Fitness Indo. Sama Light sama Edufit. Jangan lupa juga di follow nih Edufit. Thank you so much teman-teman. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Dan teman-teman mungkin pengen tahu siapa sih yang akan kita panggil. Insya Allah kita bisa datangkan si orang itu kalau Allah mudahkan. Teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.